Coba kita diskusi ya Pak ya, nanti terkait dengan UAS-nya itu. Sebentar, tadi belum kebuka. Gimana ya? Nah, Pak lupa saya UAS, tak taruh mana. Oh, di email lain, di email ada. Ini Pak, mungkin Bapak masih ingat nggak yang kemarin itu yang ini kita diskusi dulu ya, yang terkait dengan membuat grafik itu. Output grafik itu sebenarnya sudah ada di PPT. Ini tentang keandalan sistem, kok keandalan kualitas. Yang bagaimana Bapak disuruh menggambar nilai UCL upper control limit dan lower control limitnya. Itu ingat saya sudah saya beri di ini X bar dan R bar. Mungkin ada yang kesusahan membuat itu. Kemarin kan kalau nggak salah kan sebelumnya kan sudah saya beri info kan ya. Nah ini loh. Nah, tak zoom dulu ya Pak. Gimana mau? Duh, mau cabut. Jangan cabut. Gak bisa itu ditanya. Coba masuk nih. Gak bisa itu Mbak. Nah ini Pak. Sebentar ini saya coba di konsep permodelan ya. Yang tadi Pak siapa? Pak Haji itu. Kalau 3 keuntungan permodelan di dalam penyelesaian suatu sistem ini mungkin sudah tahu kan ya? Apa misalnya Pak? Keuntungannya apa kalau kita bisa memodelkan? Yang pertama apa? Mungkin ada yang bisa. Oh ada 4 ya, saya masih kira 3. Apa Pak kira-kira? Yang pertama, mungkin ada yang bisa memberikan info. Kalau punya Bapak kemarin apa? Yang pertama kalau kita punya suatu bentuk model, itu kita akan lebih mudah terkait dengan melakukan skema gitu ya. Skema strategi penyelesaian masalah gitu. Nah, di mana dalam penyelesaian masalah itu akan lebih mudah dari sisi penghematan waktu, dari sisi penghematan biaya seperti itu tanpa merubah kondisi real secara langsung. Nah itu kenapa kok kita lebih memilih melakukan pendekatan pemodelan, karena penyelesaian masalah itu kita bisa melakukan, kita bisa selesaikan dengan mengubah atau mengotak-atik dari bentuk model yang sudah ada. Seperti itu salah satu keuntungannya. Jadi bisa jadi dari sisi perubahan solusinya itu lebih mudah, lebih hemat begitu ya.
Lebih mudah itu artinya kita tidak mengubah sistem secara langsung, tapi kita hanya mengubah model itu sudah bisa lebih cukup menurut saya. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi waktu itu nanti Bapak bisa ceritakan. Waktu itu dimana kita tidak perlu tidak perlu hemat waktu begitu. Seperti yang sudah dikatakan di keuntungan di solusi penyelesaian. Kita tidak perlu mengimplementasikan, tapi dengan cara mengganti secara langsung dari replika sistem itu kita bisa mengetahui hasilnya. Seperti itu. Nah itu Pak. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin punya pandangan yang lain terkait dengan hasil keuntungan ini? Mungkin Pak Jafar. Kalau punya Bapak apa Pak? Yang nomor 1 ini. Setiap orang harusnya beda kan ya untuk hasil keuntungannya. Gimana Pak? Ada Pak Jafar? Atau ke belakang? Biasanya ke belakang. Nggak ada ya kayaknya. Nah ini yang kedua itu kan hubungan Pak. Kalau di sini itu Bapak bukan hanya menyangkut dua hubungan ya, tapi mencari loopnya. Coba nanti dibaca lagi. Kalau punyanya yang sebelumnya itu nggak ada loopnya ya berarti dia hanya melihat hubungannya. Jadi kalau yang di loop itu Bapak harus mencari putaran muternya itu di mana. Begitu. Nah, nanti kalau Bapak cari loopnya, terserah ada loop positif atau negatif, yang pasti menggambarkan hubungan dan menggambarkan loopnya. Nah, yang di sini contoh ya Pak ya, harga cabai, konsumsi, stok. Nah ini, bila harga cabai itu naik, ya kan, maka konsumsi akan turun. Nah, berarti hubungannya negatif. Ini ke sini negatif. Nah, nanti di sini konsumsi ke stok. Bila konsumsi itu meningkat, maka stoknya akan menurun. Baik. Gitu Pak. Jadi konsumsi dan stok berhubungan. Lalu stok ke tanaman. Nah ini kalau stoknya itu berkurang ya, nah maka jumlah tanaman ini kita banyakkan, begitu. Nah itu kalau menyangkut ke hubungan Pak, ini kan kita bilang hubungan, kemarin kan ada hubungan dan loop. Nah tapi kalau kita seperti ini saja, itu hanya satu hubungan. Bapak belum membuat loopnya. Nah makanya saya di sini saya tuliskan boleh ditambahkan variabel lain, tapi tidak boleh dikurangi. Maksudnya harus dibentuk mutar. Itu Pak. Nah nanti Bapak bentuk putarannya itu kalau misalnya ini bisa nggak diputarkan. Misalnya antara ke stok. Stok ini kan juga mempengaruhi ke harga. Nah ini bisa. Kan tadi kan hanya satu arah ya. Stok mempengaruhi harga. Bila stoknya itu sedikit, maka harganya itu bisa naik. Nah itu contohnya. Jadi ini sudah bentuk loop loh Pak. Harga cabai, konsumsi cabai, stok cabai, kembali lagi ke harga cabai. Itu sudah satu muter ke loopnya. Begitu. Ya. Tanya, Bu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tanya, Bu. Kalau hubungan satu arah saja. Tapi kalau misalnya ke bentuk loop, nah ini muternya ke stok ke harga. Ya, izin Bu, izin tanya, Bu. Nah, contoh lagi kayak ini, kualitas, kepuasan, kepermintaan. Bila kualitasnya itu meningkat, gitu kan, maka kalau kepuasan itu meningkat. Nah, ini masih hubungan. Lalu dari kepuasan ke permintaan. Nah, ini kepuasan meningkatkan permintaan. Gitu. Nah, kalau ke permintaan meningkat, maka apa yang bisa berputar lagi? Misalnya kita juga bisa menambahkan hal-hal lain. Bila permintaan meningkat, maka apakah kok kualitasnya itu juga pasti meningkat atau mungkin permintaannya meningkat itu berpengaruh pada mungkin dari sisi yang lainnya. Misalnya sebelum ke permintaan itu sebenarnya ya dari kepuasan mempengaruhi permintaan. Dari permintaan mempengaruhi salesnya. Sales itu penjualan. Nah, dari sisi penjualannya meningkat, maka otomatis misalnya pendapatannya meningkat. Pendapatan meningkat meningkatkan kualitas. Jadi kan nggak bisa secara langsung ya permintaan ke kualitas.
tapi dari sisi pendapatan. Karena kalau pendapatan meningkat kan otomatis dari sisi peningkatan kualitasnya bisa bertambah. Seperti itu. Nah, itu kalau penambahan variabel lain, Pak. Itu yang saya maksud. Jadi dikurangi nggak bisa, tapi penambahannya itu bisa. Itu. Mungkin ada yang ditanya, kalau punyanya Pak Haji ini dibuat seluruhnya, ya kalau bisa ya nggak apa-apa, asalkan bisa menunjukkan semua hubungan dan hubungan loopnya. Kan ada dua ya, bukan berarti hubungannya aja. Tapi kalau nggak ada loopnya ya berarti nilainya beda. Gitu. Ya Bu. Ada yang ditanya, nomor 2. Nah yang nomor 3 ini menarik Pak. Kan ini kan ada masalah begitu ya. Tuliskan kembali masalah tersebut dalam deskripsi sistem. Nah kemarin kan Bapak sudah saya ajarkan untuk menggambarkan deskripsi sistem itu tergantung Bapak mau membuat hubungan cat glue itu, jadi ada orang, lalu stakeholder, lalu kaitan stakeholder, cat glue. Atau mungkin nomor 3 itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode rich picture. Nah itu bisa. Atau mungkin pakai apa? Saya nggak tahu. Kalau repicture nggak bisa, pakai apa? Model matematis. Nah, model matematis juga penggambaran dari deskripsi sistem. Yang pasti nomor 3 itu tidak saya suruh menyelesaikan sistemnya. Maksudnya solusinya itu berapa? Enggak. Tapi Bapak hanya mendeskripsikan. Paham ya, Pak? Jadi mendeskripsikan sistem. Kalau solusi masalah, nah solusi masalah didapatkan dari menggunakan metodenya. Nah, sebelum Bapak menyelesaikan solusi masalah, makanya perlu dideskripsikan. Nah, misalnya kayak tadi kan pabrik roti terigu, nah ini kan membeli terigu sekian, kebutuhan terigu relatif konstan. Nah, ini kan ada pabrik terigu menggunakan truk. Nah, misalnya kalau kita ngomong stakeholder, maka stakeholdernya di sini mungkin ada sisi pabrik, ada sisi kegiatan transportasinya, transporter ya. Nah gitu. Nah ini ada invest bunga, berarti mungkin dari tiap bank gitu. Nah itu boleh, terserah. Tapi bukan menyelesaikan sistemnya ya, saya bilang bukan menyelesaikan. Tapi bagaimana Bapak mengembangkan model sistemnya itu yang paling penting. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Izin bertanya Bu. Ya Pak. Nah, izin kami ada pertanyaan untuk nomor 2. Aku nggak terdengar suaranya. Izin Bu, kami izin bertanya untuk nomor 2. Apa saya ya? Memang nggak terdengar kan ya Pak ya? Siap terdengar Ibu. Kok nggak terdengar Pak? Benar Pak? Apa suara saya yang tidak terdengar ya Pak? Suara Ibu jelas Bu. Pak Brian, ini suaranya Pak Zoom terdengar Pak? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Coba Bapak ngomong Pak Brian. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Bentar, Pak. Ya. Mungkin volumenya Ibu. Halo Pak. Izin Bu. Tadi. Bentar. Oh, sebentar, saya yang pemuda ini. Bentar, Pak. Nah, coba Pak. Izin Bu, tadi cek. Nah, iya Pak, sudah terdengar. Ya. Bu, kami tanya nomor 2 Bu, perihal looping causal loop. Untuk apakah bisa Bu kita mengerjakan membentuk loop causal loop ini dari dua sisi? Sebagai contoh, hubungan antara harga cabai dan konsumsi. Kami mengambil dua sisi. Yang pertama tadi sama seperti Ibu, ketika harga cabai meningkat, konsumsi akan menurun Bu, misalnya Bu. Oh ya, menurun. Lalu kami balik lagi, ketika konsumsi naik, otomatis harga cabai akan naik karena dari hukum demand and supply itu. Bagaimana Bu? Bila konsumsi itu meningkat, terus otomatis kan produsen atau penjual akan menaikkan harganya, bukan? Oh bukan. Nah ini kan itu bukan begitu Pak konsepnya. Ya. Bila kan harga itu biasanya dikendalikan dari sisi stok.
kalau stoknya itu turun gitu ya, sedikit, maka harganya akan meningkat. Contoh kayak sekarang ini mau hari raya gitu. Karena permintaannya itu banyak, mungkin bisa jadi stoknya nggak ada. Atau mungkin Bapak pernah tahu yang cabai dulu kan harga cabai hampir 100.000 ya. Itu ternyata nggak ada, Bapak. Atau mungkin dia ngomongnya beralih itu rusak, busuk gitu. Jadi kalau konsumsi itu langsung mempengaruhi harga, saya rasa enggak ya. Biasanya tergantung dulu dari stok. Iya. Lalu stok ini muternya ke harga, Pak. Berarti kalau itu aliran kan berarti kan stok itu mempengaruhi harga, Bu ya? Iya, stoknya ini ke harga. Ini konsumsi juga, ini konsumsi stok baru ke harga, Bu ya? Ke depan ini harga ke konsumsi ya. Konsumsi kan ke stok ya. Stok baru ke harga, Bu ya? Jadi Nah, stok itu ke harga. Lalu stok itu juga bisa ke jumlah tanaman. Mungkin begitu, Pak. Ya, Bu. Ya. Nah itu. Nah kayak ya mungkin cara ini juga kemudahan untuk berpikir tadi loh Pak. Gitu. Kayak ini tadi, permintaan apakah langsung ke kualitas? Kalau saya rasa permintaan itu belum ke kualitas. Gitu. Kualitas ini mempengaruhi kepuasan pelanggan gitu kan ya. Tapi kalau kepuasan mempengaruhi kualitas, kayaknya enggak. Sebelum ke kualitasnya gitu, ini kan belum bisa berputar ini. Siap, harus ditambahin, Bu. Nah itu Bapak, tergantung nanti penambahan variabelnya itu apa. Gitu. Ini jumlah tabungan, jumlah pendapatan. Nah ini mana duluan ini kalau Bapak tahu? Apakah kita nabung dulu apa nunggu pendapatan? Kira-kira mana? Pendapatan dulu, Bu. Pendapatan dulu ya Pak ya, yang mempengaruhi ke tabungan, gitu kan mungkin ya. Atau mungkin dari total pengeluaran juga mempengaruhi ke tabungan. Jadi gini, satu, terus ini muter ke sini. Nah, tapi ini belum ngeluh. Nah, nanti Bapak tapi kalau misalnya ini Bu, bila kita berpikir dengan bertambahnya jumlah tabungan seseorang, berarti pengeluarannya otomatis akan berkurang gitu, bisa Bu? Oh, boleh juga begitu, bisa. Jadi gini, jumlah pendapatan ke pengeluaran, jumlah tabungan ke sini. Ini ya, pendapatan ke tabungan, tabungan ke pengeluaran. Gitu. Itu juga bisa. Ada yang kadang-kadang kan pengaruh, kalau individu bilang tabungan itu dipengaruhi dari pendapatan. Kalau pengeluaran itu biasanya fix, Pak. Karena kan sifatnya setiap periodenya itu sudah ditentukan kan. Kapan hari itu pernah saya mendengar di webinar itu. Kan sekarang banyak cerita ya Pak ya, ada crazy rich gitu loh katanya. Nah ini pendapatannya meningkat, maka pengeluarannya juga meningkat. Nah apakah didorong begitu? Kan sekarang kan banyak yang kalau bahasanya Prof. Kasali itu ingin menunjukkan diri sendiri itu loh, bukan flexing ya betul. Nah flexing gitu kan ada yang begitu juga. Jika jumlah pendapatan meningkat maka pengeluarannya meningkat kan, kayak contoh kayak kemarin loh beli jet pribadi gitu, tapi kan ini kasusnya begitulah Pak. Bukan begitu kan, pendapatan meningkat pengeluaran juga meningkat kan, enggak. Pengeluaran itu tetap. Nah yang mempengaruhi mungkin ke tabungan. Nah, nanti dari tabungan itu apakah nanti pendapatan mempengaruhi tabungan dan pendapatan mempengaruhi investasi. Begitu. Nah, investasi mempengaruhi pengeluaran. Mungkin gitu ya, Pak. Nah, itu kita bisa menemukan variabel-variabel yang baru lagi. Tapi kalau tadi Bapak bilang kalau dari pengeluaran itu dipengaruhi oleh pendapatannya, saya rasa tadi dari kali tidak nyambung, harusnya pengeluaran itu jadi pengeluaran itu tabungan dan pendapatan ke tabungan, jadi sama-sama ke tabungan. Cuman kalau mau Bapak bilang jumlah tabungan berbeda dan jumlah tabungan untuk investasi itu Bapak ubah sendiri, nah itu bisa gitu. Seperti itu.
Kalau kemarin itu ada juga yang warna gila, tapi untuk buat model begini. Model terkait dengan kemarin itu ya, saya kebetulan gila terkait dengan apa pendapatan bentuk pengeluaran saksi dan mahasiswa gitu katanya. Nah, kan ada pengeluaran mahasiswa, ada pendapatan mahasiswa, pendapatan itu dari apa kalau nggak salah kayak beasiswa itu ya, yang dapat dari tiap mahasiswa itu dapat bulan-bulannya itu berapa gitu. Nah, pengeluaran ini buat tsunami gitu. Nah, pengeluarannya dipengaruhi hal lain, misalnya dipengaruhi oleh kegiatan mahasiswa, juga kegiatan personel. Nah, itu pengeluaran. Nah, itu kan sebenarnya dinamis. Lalu apalagi yang pengeluaran, misalnya pengeluaran lalu tadi kan menyatakan ada kalau fix itu kan biaya makan, gitu kan, biaya transport dan jajan. Nah, itu pendapatan nanti bapak misalkan itu. Nah, yang keempat ini anggaran investasi yang kecil otomatis harus tambah ya pak, karena nggak bilang dulu jadi bilang nambah. Yang B anggaran investasi kapasitas produksi total produksi. Ini anggaran kan anggaran ini mempengaruhi investasi mesin. Investasi mempengaruhi kapasitas. Nah, mempengaruhi total produksi. Total produksi yang makin besar akan mempengaruhi ini tabungan modal. Nah, tabungan modal yang besar akan mempengaruhi investasi. Jadi kadang-kadang ada variabel itu yang harus kita lihat dulu ya. Apakah dia berpengaruh secara langsung atau tidak? Itu yang paling penting. Kalau nanti loopnya bapak menekan dari negatif positif nggak masalah. Seperti itu. Ada yang ditanya dulu. Paling bapak lalu bapak cuma aku masih kira ya kalau masih hari ini baru apa masih 4 bulan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dulu pak. Ini waktunya kan nggak bisa dicepat ya pak ya, dari waktu penyasaannya. Saya nggak tahu. Kurang waktu atau gimana itu? Kurang lama di hubungan untuk mengelola. Itu kemarin takutnya itu yang nomor 3. Aku bapak kalau itu kan mereka kita kerjakan di OR gitu. Tapi takutnya gini, jangan diselesaikan ini. Itu enggak kan? Hanya menggambarkan kan. Jadi sistem itu kan hanya kayak bikin. Ya kan pak. Menggambarkan hanya ada yang pakai picture, ada yang iya boleh. Pokoknya nggak selesaikan kan kalau di OR itu kan bisa diselesaikan. Ini berapa? Bikin apa? Seperti itu. Ini kan sebenarnya belum OR gitu. Cuman kan gambarnya ini juga kita menggambarkan. Seperti itu ya pak ya. Yang KPS ya. Saya apa ya pak ya. Coba kita bahas yang satunya itu. Nah ini yang nomor mereka ini. Nomor satu ada ditanya gampang ini pak. Jika ada evaluasi atribut dan variabel, kalau prosesnya itu baut, tahu apa ya? Nah ini pak, apa satu jawaban. Nah kalau atribut itu kan sesuatu yang kita contoh dan variabel. Atribut dan variabel kan pasti terukur dan yang tidak terukur. Nah apa misalnya? Yang atribut dulu. Yang masih ingat nggak? Masih ada yang kalau evaluasinya apa misalnya? mana bu? Oke, nama yang paling sama warna. Warnanya itu biasanya kan ada yang plat ada yang itu. Kalau apa lagi? Yang apa cacat? Ya, itu lihatnya itu cacat atau tidak. Terus bawa. Apa lagi ya? Kalau apa nggak bisa dirasakan. Apa lagi ya kira-kira? Fotokopian ya bu.
boleh. Itu lagi kalau hampir sama ya, mungkin Bapak nanti menggambarkan menurut saya nggak tahu menggambarkan. Tapi kan sama-sama cacat, tapi cacat sehingga di gimana? Misalnya kalau tahu itu apakah salah, apa bisa sebenarnya itu, nah itu bisa Bapak kaitkan. Warna itu kan keseluruhan warna. Nah, apakah nanti di badan atau di kepalanya, di bagian kepalanya, itu ada atribut. Material yang membuat Materialnya kenapa Pak? program apa? Oh, gitu. Nah ini kalau ya itu bisa sih Pak. Kalau ya evaluasinya itu di sisi proses ya Pak, proses produksinya. Itu juga bisa. Kalau variabel mungkin variabelnya ya. Dimensi itu ini harus digambar loh Pak. Kata-kata gimana karena tadi. Misalnya dari sisi ketinggian ya. Kalau kan tadi tingginya itu berdasarkan senti. Nah kita hanya 12. Nah itu 12 ya 10 lah 10 mili atau mungkin masih di mili. Nah itu ketinggian dari kepala ke ujung. Nah ini paling enak kalau Bapak gambarkan. Jadi pengujiannya itu dilakukan dari mulai kepala hingga badan bawah. Apalagi kira-kira variabel diameternya apa? Diameter kepala bautnya itu misalnya begitu. Atau ada diameter dari sisi bagian kakinya. Nah itu bisa. Ya. Itu bisa kita kaitkan ke variabel. Apalagi mungkin berat itu juga bisa. Kan bisa apa? Itu bisa terkait dengan bahan. Nah, apakah dari bahan itu juga kaitannya? Karena kan ada kalau di tempat itu ya di pasar itu kan kita bisa tahu beratnya sama. Jadi secara ukuran berat itu juga sama karena saya itu. Dan jangan ditanya dulu. Ini itu untuk memastikan ya tidak salah untuk menjadi variabelnya. Paling enak Bapak gambaran dulu. Gambar ini Pak. Cara pengukurannya. Ya gimana? Ya. Kira-kira ditanya. Nah ini nilai katakan dari ULL itu pada ISPAR dan RCAT ya Pak. Ini apa? Ini loh. Yang sudah TPT itu salah variabel kontrol. Nah itu outputnya nanti ini Pak. Ini yang atas itu adalah X bar, ya yang bawah itu adalah R bar. Ini kalau X bar itu yang ini X bar karena kan nilainya. Nah, R itu ini. Nah, jadi Bapak mencari nilai GL dan LCL. Sedangkan penggambaran ini penggambaran sampelnya ini kan 0 sampai 22. Nah itu tanda miti yang ada di ini kan tadi. Nah ini karena kan ada 5 kan cukup. Nah ini ada 5 kan sama kan. Nah lalu kita menentukan nilai XI dan RI-nya. XI dan RI itu didapatkan dengan nilai rata-rata. Ini nilai rata-rata XI-nya. Rata-ratanya bagaimana ya? 1,3 tambah 1,4 tambah 1,6 1,4 dibagi dengan 5. Ini intinya. Sedangkan nilai R-nya ini ya Pak, nilai R-nya. Nilai R itu adalah nilai maksimum kurangi nilai minimum. Selisih. Nah ini kalau nggak salah paling besar mana? 69 ini ya. 1,69. Nah paling kecil 1,32. Nah ini RI-nya. Gitu. Nah ini dicari per setiap masing-masing sub sampel sampai 25 ini. Nah setelah itu baru untuk sigma X barbar dan R barbar R apa ya R double gitu ya, ini kan X barbar kalau ini R double-nya. Nah ini kita hitung dari yang sudah ada di gambar tabel ini. Nilai R itu sigma R dari nilai subgrupnya 25. Nah, LCL dari nilai R ini kan D3 dan D4 sudah diketahui kan tadi di soalnya ya. D3 dan D4-nya ini. Nah, ini D3 dan D4-nya. Nah, itu sudah bisa dituliskan. Nah, ini D3 dan D4. Lalu X barbarnya sebagai. Nah, nanti
Gimana bikin subgrupnya ini? Nah, bikin subgrupnya itu ya dari hasil X bar tadi, X bar awal ya Pak ya. Jadi bukan subgrup ini, tapi yang sudah diproses. Nah, ini bisa diproses. Ini memang butuh waktu lama, saya tahu ini butuh waktu lama, satu-satu. Sampai berapa sih kemarin saya lupa nih. 100 menit. Ya lumayan lah. Ini hitungnya rada lama karena di X bar dan R bar chartnya ini loh Pak. Nah ini tinggal dimasukkan. Nah nanti Bapak lihat apakah ada yang keluar nggak dari batasan. Kemarin ada yang keluar nggak? Maksudnya keluar dari nilai UCL dan LCL-nya mungkin? Ada Bu. Ada. Oh ya udah berarti ada. Nah nanti ya jadi outputnya ada dua gambar ini Pak, subgrafik LCL dan gambar X bar dan nilai R-nya. Gitu. Karena dia kan bermainnya subgroup. Jadi kalau subgroup ya ini kita pakainya grup yang sudah ada. Gitu. Mungkin ada yang ditanya ini. Soalnya kan kemarin kan dari sini kan kita ya. Jadi untuk mau menggambarkan dari model yang Bapak buat, itu Bapak bisa pakai di sini. Gitu. Nah, yang minggu depan minta tolong Pak, yang pekerjaan yang kemarin masih ada kan ya harusnya yang uji sampel itu. Uji sampel apa namanya? Ini kan apa pekerjaan yang kemarin itu? Permen Bu. Iya, permainan itu. Itu kan variabelnya Bapak banyak kan? Kemarin 3 kan, ingat saya ya? 3 atribut dan 3 variabel. Nah, sekarang dikerjakan yang atribut dulu, Pak. Masih sama. Kalau nggak salah kan kemarin kan Bapak melakukan 3 pengujian dan 1 orang kan 1. Berarti kan ada 5 ini. Maksudnya 1 ini kan mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Nah, ini masih 1 variabel ya. Contoh maksudnya begini, kemarin kan nguji permen gitu kan, ngomongkan panjang. Seingat saya itu kemarin itu kan ada yang lollipop gitu kan. Nah, untuk nguji panjang permen itu kan Bapak sudah ada kan, nah itu kan datanya. 1 orang itu kan 25 sampel. Nah, lalu 1 orang lagi berapa sampel gitu kan. Nah, misalnya ini kita buat aja seluruhnya 25, yang lainnya dianggap tidak ada ya, berarti nanti harusnya ada 6 Pak. Apa 6 ini? 6 grafik. Karena 1 grafik X bar dan R itu untuk 1 variabel. Paham nggak misalnya? Kan kemarin kan ngisi panjang, ya berarti hasil panjang itu untuk X bar dan R. Lalu ada juga yang kemarin itu juga berat, ingat saya kan? Berat permen, ingat saya itu ada. Nah, kalau berat ya, ini berarti ujian isinya adalah pengujian berat. Gitu. Nah, ini harus dirata-rata dan mencari nilai R. Gitu. Lalu ada lagi apa ya? Oh, kalau nggak salah itu ketebalan. Kayak contoh kemarin itu kan ada yang kisi itu loh, saya ingat saya. Kisi itu kan melihat ketebalannya. Ada yang panjang begini ya, ada yang kan kalau permen kan gini. Ya ini kan, ada yang gininya, lebarnya, ada yang tebalnya. Nah, gitu. Jadi coba dibuat 6 ya Pak ya, untuk komposisinya. Dan dibuat ini pakai Excel aja biasa. Dan kalau misalnya ada yang bisa pakai Minitab atau SPSS, nggak apa-apa, dicoba aja. Tahu saya ada itu, tinggal dipilih gitu, untuk menggambarkan X bar dan R-nya. Dicobain. Jadi nanti kita lihat apakah dia di luar dari batas UCL dan LCL yang sudah ada atau tidak. Gitu. Ada yang ditanya nggak dari sini? Gitu. Nanti dicoba ya Pak ya. Untuk yang variabel aja, karena pengukurannya variabel dengan atribut nanti jadi. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini yang kemarin di materi 5A itu semuanya masih di kategori variabel. Ini masih kategori variabel, pengukuran variabel ini kan. Ada berat, panjang, mungkin tebal.
pakai micrometerscope. Nah itu untuk pengujian variabel. Ini masih mereview ya. Jadi kalau yang variabel itu sifatnya harus bisa diukur, tangible dan measurable. Nah alat ukurnya, misalnya kalau berat itu adalah timbangan digital. Kalau panjang bisa jadi penggaris atau mikrometer bisa. Kalau tebal pakai mikrometerscope pastinya. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, untuk pengujiannya tadi kan, kalau kita biasanya penggunaan subgroup itu untuk memvalidasi. Biasanya subgroup ini dipakai dalam pengujian mungkin skala waktu, timer, atau mungkin skala jenis produksi atau batch-nya. Timing itu maksudnya begini, shift-shiftan gitu loh, Pak. Shift. Misalnya shift 1, misalnya. Nah, itu dilakukan pengujian pada bentuk ini. Nah, ini untuk 1, 2, 3, 4, 5-nya itu adalah shift. Atau kita bisa membuat bentuk subgroup ini bukan shift, tapi pengujian waktu. Misalnya pagi sama siang, apakah ada perbedaan? Nah, itu kita juga bisa ngecek di sini. Biasanya kan kalau kita bilang bahwa kalau sudah sore itu biasanya waktu banyak error gitu. Pagi-pagi masih semangat. Nah, kita bisa mendeteksi itu dengan melakukan uji kualitas dari pengukuran variabel. Nah, nanti kita bisa tahu, oh bentuk pengujian di 0 di titik awal, misalnya gitu ya, oh ini masih bagus. Tapi nanti di posisi yang terakhir, atau terakhir, pengujian sampel ke-20 sekian, nah ini banyak error. Gitu. Jadi kita bisa melakukan analisa. Kalau kita bisa tahu, oh nilai X bar dan min-nya itu adalah di kondisi misal, di sampel ke-15, gitu. Nah, ini kan kita bisa evaluasi. Kenapa di posisi ke-15? Apakah ada error itu dari sisi error karena orang ataukah error karena mental karena sudah capek begitu ya. Nah, misalnya begitu. Ini kita perlu analisa untuk menguji tingkat error dari pengujian variabel. Gitu. Mungkin ada yang ditanya. Nah, ini saya review dulu ya Pak ya. Untuk pengujian ini tadi kan pengujian untuk UCL LCL-nya ya, untuk variabel. Nah, ini kapabilitas proses itu terkait dengan kemampuan proses dari sisi permesinan untuk bisa ditingkatkan. Misalnya begitu. Artinya ini, contoh ya, kemarin kan Bapak akan melakukan pengujian, ternyata dia masih di dalam batas ambang UCL LCL. Nah, ini batas toleransinya bisa ini kita kecilkan lagi. Seperti gambar ini. Nah, kenapa kok makanya kita perlu kapabilitas proses rasio itu untuk memperkecil lagi. Mungkin yang awalnya itu terlalu lebar, maka kita sempitkan. Jadi artinya kalau kita punya spesifikasi, misalnya kita ngomong berapa mili gitu ya, 15 mili. Nah itu fixnya untuk toleransinya akan lebih kecil. Gitu. Nilai plus dan minusnya, kan upper dan lower control. Kan? Nah itu batas toleransinya akan lebih kecil. Ini maksudnya makanya kita perlu kapabilitas proses itu di situ. Penggambarannya seperti itu. Mungkin ada yang ditanya dulu. Oh ini kelanjutannya ya, kalau dia dilakukan secara terusan, jadi datanya itu masih ada, terus kita lanjutkan, itu juga bisa Pak di sini. Masih pakai X bar dan S bar chart. Gitu. Mungkin ada yang ditanya? Nah ini, coba nanti Bapak coba cari gitu kalau pakai Minitab. Nah biasanya itu kenapa kok kita pakai Minitab itu, soalnya datanya itu nanti tinggal kita masukkan bisa Pak ketemu nilai UCL LCL-nya tanpa kita menghitung secara manual begitu, dan itu bisa terupdate. Artinya kalau kita mau menambah misalnya ya ada 25 terus kita tambah lagi jadi misalnya uji sampel kita nggak 25 tapi 100 gitu, 25 hari pertama, 25 hari kedua gitu, itu bisa terganti secara otomatis gitu. Gitu. Nah minggu depan minta tolong hasilnya itu ditaruh di PPT aja Pak. Bagaimana Bapak bisa menemukan nilai LCL, UCL, hasil grafiknya itu setiap masing-masing kelompoknya. Nanti saya coba lihat untuk ini. Di sini ada nanti. Oh.
Nah, di sini Pak, nanti saya jelaskan ya. Pengeluaran gratis mudah Pak. Nah, kita tuliskan di situ ya. Jadi nanti bisa tahu nilai UCL, LCL-nya itu berapa. Nah, ini kan masih sama. Sebenarnya sama aja. Nanti bentuk X bar-nya itu nanti kita akan lanjutkan. Maksudnya itu dilanjutkan itu kita kan nggak mungkin mengambil hanya satu sampel aja kan dalam satu hari. Tapi hari yang berikutnya itu nanti akan dilakukan secara berulang. Nah, perulangan yang seperti itu digunakan sebagai penyelidik kita. Contoh ya, misalnya begini. Ini contoh, Mak. Ada kondisi yang begini. Nah, bentuk cycle-nya itu begini. Nah, ini ya, kalau Bapak lihat ya. Nah, dia relatif naik, turun, naik, terlalu drastis. Nah, saat nanti kita akan bisa melakukan evaluasi, ini nanti kita bisa tahu hal apa yang menimbulkan titik terlalu tinggi begini. Titik-titik ini itu apakah terjadi pada jam-jam tertentu atau pada sampel tertentu atau bagaimana? Atau mungkin yang pada turunan ini, begitu. Atau, nah, yang saya bilang tadi, pada hari awal atau mungkin pada jam-jam awal itu dia relatif baik. Tapi waktu jam-jam udah siang, nah ini di sampel kita itu akan turun di lower control limit, jadi banyak error. Nah ini, jadi interpretasinya akan macam-macam. Saat nilai UCL dan LCL itu kita buat sama, gitu ya. Nah nanti kita bisa tahu hasil outputnya ini bagaimana. Oh, ini tambah, ini lebih dinamis ini Pak. Nah ini naik turunnya ini sangat dinamis, ya kan? Dimana yang nilai UCL dan LCL itu berada di ambang semua nilainya. Coba kalau Bapak lihat itu di titiknya ya, bukan pada garisnya. Titiknya itu yang keluar garis, begitu. Nah inilah makanya kita menyebut nilai X bar dan nilai R-nya. Ini nilai X bar-nya. Nah nilai R chart-nya juga semakin begitu. Dia relatif lebih, nah ini di awal itu masih banyak kecacatan, tapi kalau sejalan waktu dia sudah baik. Tapi kalau dia mau berhenti, nah ini dia juga melakukan tingkat error. Nah nilai yang baik itu ya inginnya seperti ini, nilainya adalah konstan. Konstannya adalah mendekati nilai min. Ini nilai min. Nah ini nilai minnya, nilai di tengahnya. Nah ini nilai minnya. Gitu. Nah, yang di capabilitas function production tadi itu adalah kemampuan kita untuk bisa memperkecil batas toleransi, karena kita sudah tahu bahwa uji yang kita lakukan itu hampir relatif stabil atau konstan di posisi min. Makanya nilai UCL dan LCL itu diperkecil, dipersempit. Gitu. Nilainya akan mendekati nilai rata-rata yang sudah ditentukan, ya di tengah-tengah ini. Nah ini kita pantang. Gitu. Nah makanya kestabilan dari batas toleransi itu yang digunakan acuan oleh beberapa ini ya Pak ya, di beberapa industri begitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak berani ngomong, berapakah mili triplek ini, berapakah mili untuk baut ini, dia pasti bilang 15 plus minus begitu, nggak berani untuk bilang eksaknya. Tapi nanti kalau misalnya faktanya itu dipakai, dibuat, itu realitanya nggak akan sama. Gitu. Jadi ya itu tadi batas toleransi itu sebenarnya untuk membuat dari sisi kualitas dan kemampuan untuk membuat customer kita itu bisa lebih puas. Gitu. Ada loh Pak yang kadang-kadang 14 mili dibilang ternyata speknya itu diturunkan.
gitu. 14 mili ternyata milinya itu turun. Nah, itu kan di bawah spek. Gitu. Itu maksudnya. Ini efek dari ketidaknormalan data di grafik S-bar. Asumsi karakteristiknya adalah ini. Ya, asumsi kita itu memang biasanya distribusinya adalah distribusi normal. Nah, untuk dimensi yang kita gunakan ini memang relatif. Ada yang 2 sigma, 3 sigma, 5 sigma, tergantung dari keujian dari suatu data. Kalau kemarin sudah kita review ya Pak ya, yang baik, produk yang baik itu adalah produk yang memenuhi kebutuhan customer. Kualitasnya itu sudah terpenuhi kebutuhan customer, tapi tidak seluruh kebutuhan customer itu kita terjemahkan ke dalam bentuk produk yang kita buat. Itu yang perlu untuk diperhatikan. Tidak semuanya kita masukkan di dalam pengujian kualitasnya, tapi hal yang paling penting. Dan begitu pula dengan batas toleransi ini. Kalau kita menginginkan pada bentuk ideal, ya ini inginnya diturunkan. Tapi penurunan sedikit dengan banyak ternyata tidak terlalu signifikan, ya buat apa? Ya udah dibiarkan aja. Karena kalau kita mau meningkatkan dari sisi kualitas, otomatis dari sisi pembiayaan bagaimana? Juga bertambah. Iya, betul, bertambah. Jadi ya enggak, apa ya Pak ya, kalau mau ini, asumsi saya begini, UCL oke lah kalau mau Bapak mau turunkan itu, mau disepersempit. Tapi sampai sejauh mana terkait dengan penurunan biaya? Coba Bapak bayangkan, kalau ini mau diturunkan ya Pak ya, otomatis apa yang harus kita lakukan dari sisi permesinan? Kalau ini dibiarkan aja kan nggak masalah, error sedikit masih dalam batas kok. Berarti kan produk kita nggak ada yang cacat kan. Tapi apa yang kita harus lakukan? Kalau itu makin dirapatkan gitu, ini makin dirapatkan, lebih kecil lagi. Apa yang harus kita lakukan kalau dari proses permesinan? Apa Pak Ganya? Kualitas ini sangat berkaitan erat ya Pak ya dengan yang namanya bentuk mesin. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita mau menyempitkan batas toleransi atau mungkin UCL LCL-nya itu diperkecil, batas toleransi diperkecil, maka kita harus hati-hati juga dengan keandalan sistemnya. Itu. Jadi handalnya sistem itu mempengaruhi output dari kualitasnya, gitu. Kalau kita berpikir bahwa mesin kita ini handal kok sudah sesuai, misalnya dari sisi perawatan mesinnya, gitu ya, nggak bisa Pak. Harus dibuktikan. Secara mesin itu handal, tapi apakah secara output itu juga bagus, begitu. Mungkin kalau gambarannya itu kayak kita beli mesin bekas gitu ya, kita asumsikan. Kalau kata orang, mesin bekas berarti kan kemampuannya tidak sesuai dengan yang baru. Ya bisa jadi ya, sudah pasti tidak sama dengan mesin baru. Tapi apakah mesin yang lama itu masih menjawab nggak dengan batas toleransi yang kita inginkan? Kan begitu. Mungkin saya nggak tahu ya, kalau di militer itu kalau Bapak kan kadang kayak bentuk beli pesawat atau beli kapal itu kan ada yang tidak baru gitu kan ya Pak. Maksudnya kita beli second gitu. Nah dasar pembelian kenapa kok kita beli second, kenapa kok tidak beli baru itu apa kira-kira Pak? Selain itu. Ini kan kita juga terkait dengan pertimbangan dari sisi kualitas. Nah, bentuk kualitas kalau kita mendefinisikan pesawat dan kapal apa kira-kira yang dikatakan dia berkualitas atau tidak? Ayo coba. Kalau menurut Bapak apa kira-kira? Bentuk atribut atau variabel yang harus dibuat dalam kriteria pembelian itu? Dua-duanya Bu. Dua-duanya? Ya kalau atribut kan mungkin di sisi kelayakan operasionalnya dari segi teknis, kalau variabel mungkin dari
jam terbang ya. jam terbang dan lain-lain. Lainnya apa? Sekiranya. Kalau yang terukur pasti ini putar jam terbangnya. Jam terbang mungkin kualitas dari persenjataannya Bu, seperti jarak jangkau radarnya. Oh ya benar, teknologinya itu ya Pak ya. Pesawat pun kecepatannya berapa Mach gitu Bu. Pak, tapi kan kalau kita beli itu kan, misalnya ya kalau kita beli second, itu kan dari buku, apa ya kita ngomongnya, kayak beli HP gitu loh Pak. Ini sederhananya kayak kita beli HP ya. Itu kan speknya gitu kan. Tapi Ya. spek itu kan akhirnya nanti bisa turun kan, nggak realitanya. Nah, Nanti realitanya seperti itu. Namun nanti masalah penurunan spek itu berkaitan dengan yang tidak terukur, yaitu kebijakan. Seperti itu. Seperti ya. NATO atau Amerika Serikat yang hampir tidak mungkin menjual full ke kita. Nanti ujung-ujungnya pasti ada yang dikurangi seperti itu teknologinya. Oh, mereka Pak yang mengurangi. Ya, Bu, seperti kita beli F-16 gitu. Mungkin ada hal-hal persenjataan atau yang tidak diberikan ke kita yang mungkin seperti Meskipun kita beli loh Pak. Iya, tetap kita tidak. Kalau kita beli, terutama kita beli second atau hibah Bu, ya mungkin ada spek-spek tertentu yang tidak dijual secara utuh. Seperti kapal perang juga sama Bu, kita beli jet Belanda. Spek yang bisa kita beli pun tidak mungkin sama persis dengan produk aslinya, seperti meriamnya atau rudalnya demikian. Dan tergantung kekuatan uang kita juga. Oh berarti mereka itu kalau kita beli second nggak semuanya ya Pak ya dikasih. Saya kira Ya, ada teknologi rahasianya mungkin Bu yang di. Oh ya berarti ada perjanjian nanti kalau beli harga sekian itu istilahnya apa yang didapat gitu ya. Ya. Apakah full service atau tidak begitu ya. Ya. Tapi ada nggak sih Pak, misalnya gini, ini contoh aja Pak ya, kalau saya beli, istilahnya beli HP gitu ya, kan beli HP tipe A gitu ya. Tipe A itu ini apa berkaitan dengan kemarin itu loh, masih sama yang kasusnya apa yang lagi tren itu loh Pak. Kemarin kan beli Ferrari gitu ya. Nah, tapi yang beli itu siapa begitu, dan penjualnya itu siapa? Kadang-kadang itu kan juga kita harus pertanyakan kan ya. Kalau di persenjataan kan juga begitu. Sama-sama produknya, tapi negara mana yang dipilih itu juga menjadi perbandingan nggak sih Pak? Ya, untuk produknya tuh biasanya juga ada akhirnya Bu, seperti Rusia atau Rusia itu kan dia ada PT-nya sendiri seperti yang kami tahu Rosoboron Export, dia setiap mau data harus dari Rusia gitu. Jadi itu setiap negara punya agennya sendiri masing-masing. Demikian. Kalau kita bikin sendiri nggak bisa ya Mas? Kita bikin sendiri bisa, cuma misalnya kita mau bikin senjata apapun itu bisa, cuma terkait ada perjanjian regional ASEAN. Enggak, maksudnya kalau senjata nggak tahu ya Pak ya. Kalau misalnya kayak kapal aja lah Pak. Caranya kayak kapal sama dulu kan pesawat kan. Pak Habibie kan rencana bikin gitu kan. Tapi itu gimana ya kalau yang pesawatnya? Dulu kan ada sih Pak apa itu? Ada kan ya yang di Bandung. Semuanya sebenarnya bisa Bu, tergantung kita mau. Dan juga ada perjanjian khusus seperti nuklir misalnya Bu, kita nuklir. Jadi kan memiliki kapal nuklir karena ada perjanjian wilayah regional. Terakhir ke Australia itu dia bikin kapal nuklir itu rame Bu. Jadi yang itu protes demikian. Oh ya pasti itu Pak, karena kan bisa mengancam tetangga sebelahnya. Ya, sangat mengancam baik dari alam maupun dari kelestarian alam maupun dari ancaman militer. Ya. Tapi kalau yang modelnya dihibahkan itu memang diberikan. Contoh yang yang ini Pak, yang seperti yang apa Ukraina itu yang diberikan bantuan terkait dengan tank yang aja Bu. Apa Pak? Pinjam pakai aja, jadi kayak dipakai. Pinjem ya. Jadi kalau udah selesai perangnya dikembalikan. Ya selesai perang dikembalikan yang tidak hancur. Saya kira kalau dikasihkan gitu. Hanya mendeploy atau memberikan. Iya. Iya sih, macam-macam ininya. Ya itu tadi pengaruh apa
Kalau pengaruh kepersenjataan itu bisa kita kaitkan sifat ke arah kualitas. Itu kan nantinya ujung-ujungnya kita bisa membuat suatu daftar ya Pak ya, terkait dengan kriteria apa yang kita inginkan, kualitas apa yang kita inginkan, misalnya dari sisi pembelian, misalnya gitu, pembelian persenjataan, pembelian yang lain. Nah, ini kan kita mendefinisi terkait dengan definisi kualitas tadi. Definisi kualitas persenjataan. Nah, itu bagaimana pengukurannya? Apakah nanti Bapak pakai pengukuran yang sifatnya itu bentuk atribut atau bentuknya itu yang sifatnya terukur? Nah, beberapa kasus kan seperti yang kemarin ya. Kalau sifatnya itu yang mudah terukur akan jelas. Maksudnya ini kan nanti ujungnya kan kepertanggungjawaban kan di dalam pemilihan itu kan. Gitu kan. Nah, kalau sifatnya yang susah untuk kita mengukur, maka kita harus membuat macam-macam kondisi. Jadi menskalakan lah istilahnya. Nah, itu yang paling penting. Untuk biar tidak tidak jauh dari pengukuran variabel ke atribut itu sendiri. Tuh, menurut saya. Ini macam-macam sih Pak. Kalau ya saya nggak tahu itu. Ini berakhirnya juga kapan itu ya yang Rusia dan Ukraina nggak selesai ini. Nah, mungkin gitu. Ada yang ditanya dulu Pak, mungkin dari sini. Yang variabel itu. Yang untuk yang variabel ini saya selesaikan sampai di sini dulu ya Pak ya. Nah, minggu depan nanti Bapak bisa presentasikan dulu. Nah, yang berikutnya nanti yang untuk yang minggu depan baru kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana pengukuran kalau dari sisi yang atribut. Nah, ini kan kalau yang atribut itu seperti apa? Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sini. Sebelum diakhiri dulu aja Pak. Mohon maaf ini Pak. Berarti ini tidak ada kegiatan lagi ya Pak ya, setelah apa namanya di STTAL ya, ini sudah kan ya, berarti nanti sampai setelah hari raya kan ya, itu ya Pak ya. Sementara belum ada Bu. Oke Pak, mungkin gitu dulu Pak. Insya Allah nanti minggu depan hari Senin kita bertemu lagi. Terima kasih ya Pak ya untuk kehadirannya atau semuanya, semoga sehat selalu ini. Ya. Oke. Terima kasih, Bu Dosen. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.